Halo Sobat Bangsa, selamat datang di Visualisasi Bangsa, podcast yang mengajak kita semua untuk lebih mengenal, mencintai, dan berkontribusi untuk Indonesia tercinta. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang bagaimana kita, generasi sekarang, bisa menginspirasikan cinta tanah air, tetap setia pada Pancasila, dan berperan aktif dalam membangun bangsa. Bersama saya, Jessica dan 4 narasumber hebat yang akan berbagi pandangan, pengalaman, dan inspirasi untuk kita semua. Mungkin untuk para narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Dalaman Turisani Putra. Saya dari Sekretariat KPU Kota Batu. Dan saat ini bertugas di divisi perencanaan data informasi. Sorry, subbagian, bukan divisi. Boleh lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Zagrafiani, dipanggil Cindy, juga sama dengan Faisal tadi, bekerja di Satuan Kerja Sekretariat KPU Kota Batu di bagian Keuangan Umum dan Logistik. Baik, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Dona Armania Putri dari Satuan Kerja KPU Kabupaten Situbondo dan bertugas pada subbagian Parmas dan SDM. Yang terakhir, saya Deniko Sagita Prima dari Satuan Kerja KPU Kabupaten Trenggalek. Dan sekarang saat ini bertugas di Subbagian Keuangan Umum dan juga Logistik. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Jadi kalau kita bicara soal bela negara nih, banyak orang tuh berpikir soal angkat senjata atau tugas militer. Tapi sebenarnya cinta tanah air itu bisa ditunjukkan dengan cara yang sederhana dalam kehidupan sehari-harinya kita. Nah, kalau bela negara tidak selalu soal angkat senjata, menurut Kak Deniko nih, bentuk paling sederhana dari cinta tanah air itu apa aja sih yang mungkin bisa kita lakukan setiap harinya? Benar sekali Mbak Desika. Mbak Desika ya, jadi benar sekali seperti itu. Untuk bela negara sendiri tidak melulu soal tentang perang atau angkat senjata, tapi juga bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Salah satunya yang sangat sederhana, yakni dengan cara menggunakan produk-produk dalam negeri. Banyak sekali sekarang produk-produk luar negeri itu di Indonesia, tetapi sebenarnya kualitas dari produk-produk kebuatan dalam negeri sudah sangat berkualitas, bahkan lebih baik daripada yang dari luar negeri sendiri. Nah, untuk itu cara untuk cinta tanah air salah satunya yang paling simpel yaitu menggunakan produk-produk yang diproduksi di dalam negeri. Selain itu, Mbak Desika, selain menggunakan produk dalam negeri yakni dengan cara mencintai dan juga melestarikan lingkungan. Lingkungan sekitar ini apabila kita mencintai dan juga melestarikan serta eh, contohnya sederhana lah untuk kita bisa bersih-bersih rumah, bersih-bersih lingkungan pekerjaan, bersih-bersih sekolah, mungkin kalau ada yang masih sekolah itu juga merupakan salah satu bentuk dari cinta tanah air itu sendiri. Seperti itu Mbak Desika. Wah, luar biasa ya Kak Deniko. Jadi ternyata cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin dekat dengan keseharian kita. Mungkin selanjutnya kita bisa bicara soal Pancasila nih. Di tengah perbedaan pandangan, suku, dan latar belakang, Pancasila itu kan tetap jadi fondasi kita. Nah, jadi menurut Kak Cindy nih, nilai Pancasila itu bisa tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana Kak? Nilai Pancasilanya. Jadi bukan sekedar hafalannya, tapi kayak bagaimana kita mengaplikasikannya di masyarakat sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Jessica. Menurut saya pribadi, Pancasila itu baik banget di keseharian kita. Misalnya kita itu kan selalu berpikir kayak Pancasila hanyalah sekedar hafalan yang bisa kita lihat di kayak upacara, buku pelajaran, ataupun sekedar hafalan saja gitu. Sebenarnya representasi Pancasila itu udah kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak sila pertama. Sila pertama itu tidak hanya membahas hubungan kita sama Tuhan saja, tapi hubungan kita dengan makhluk lain. Kayak kita diberi kebebasan untuk mengambil keyakinan kita masing-masing yang diakui oleh Pancasila tanpa direndahkan atau dihakimin oleh orang lain. Yang juga sama dengan sila kedua ya, di mana
kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri bisa kita lihat dari perilaku kita sehari-hari, kayak bagaimana kita mengetik atau beropini di media, kita menggunakan sisi kemanusiaan kita. Untuk sila ketiga nih, Persatuan Indonesia. Sebenarnya kita itu dalam harfiahnya itu persatuan itu bukan satu, tapi kita itu boleh punya sudut pandang yang berbeda-beda asal tidak menghilangkan eh, sisi persatuan kita sih. Dan untuk kayak sila keempat, kayak kita bisa tahu dalam bekerja nih kita dengan bagian-bagian lain atau teman-teman kita juga melakukan diskusi untuk mendapatkan sebuah keputusan. Dan untuk sila kelima sendiri kan keadilan. Itu lebih ke kita menerapkan sehari-hari, kita sudah berempati misalnya dengan berhubungan dengan orang lain tidak memandang dari kasta itu sendiri. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Pancasila itu bukan hanya hafalan, tapi sudah kita terapkan secara nyata gitu, Mbak Desika. Terima kasih. Jadi Kak Cindy, dari penjelasan Kak Cindy ini mengingatkan kepada kita bahwa memang Pancasila itu bukan cuma simbol, tapi pandangan hidup dan panduan hidup kita sehari-hari. Dari toleransi hingga gotong royong, nilai-nilai itu bisa kita praktekkan kapan saja dan sehari-hari. Nah, kalau soal pengorbanan nih, biasanya yang terpikir itu kayak hal-hal heroik, seperti pejuang di medan perang. Tapi buat generasi sekarang, generasi kita ini, pengorbanan tuh punya banyak bentuk lain. Nah, kalau kita bicara soal itu, menurut Kak Dona nih, apa bentuk rela berkorban yang paling relevan dilakukan generasi sekarang untuk Indonesia? Oke, makasih Mbak Desika. Jadi benar banget ya, kalau dulu masa penjajahan, kita kan rela berkorban itu identik dengan berperang, mengangkat senjata, dan melawan penjajah ya. Tapi kalau untuk saat ini, generasi kita sepertinya kurang relevan ya, melakukan rela berkorban untuk bangsa melalui cara tersebut. Nah, sebenarnya masih banyak nih cara-cara kita yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan nilai bela negara, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara, yakni salah satunya itu bisa ikut volunteer atau relawan. Nah, volunteer ini bisa dalam banyak hal ya, bisa dari segi pendidikan, kesehatan, atau penanggulangan bencana, ataupun event kenegaraan. Mungkin di sini saya sedikit cerita ya, saya pernah ikut dalam volunteer kenegaraan, di mana acara tersebut merupakan acara yang diikuti oleh beberapa negara di ASEAN. Jadi kita sebagai volunteer pun merupakan salah satu wajah terdepan Indonesia, baik atau buruknya penilaian dari teman-teman dari daerah, dari negara lain itu kan ada pada kita gitu. Nah, kenapa kok volunteer ini bisa termasuk dari aplikasi rela berkorban untuk bangsa dan negara? Karena secara nggak langsung kita kan udah mencurahkan tenaga, pikiran, dan lainnya untuk demi demi pelaksanaan event tersebut ataupun demi kesejahteraan teman-teman lainnya seperti itu. Mungkin itu aja, Mbak. Baik, jadi pengorbanan tuh memang nggak selalu soal besar kecilnya ya, tapi bisa sederhana dan juga nyata. Bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari itu bisa jadi bentuk cinta dan kontribusi pada bangsa. Nah, terakhir nih, kita bicara soal skill atau kemampuan awal bela negara. Di era sekarang, bukan hanya soal fisik ataupun senjata, tapi kemampuan yang bisa memperkuat bangsa dari berbagai sisi. Menurut Kak Faisal, kemampuan apa yang penting dimiliki warga negara saat ini agar bisa ikut menjaga dan juga memperkuat bangsa? Oke, terima kasih Mbak Jessica. Kalau menurut saya kemampuan awal yang paling gampang ya dan bisa diterapkan oleh seluruh bagian lapisan masyarakat dari usia tua hingga muda yaitu menjaga kesehatan. Karena eh, kalau dalam agama sendiri kan kesehatan sebagian dari iman. Bukan itu kebersihan, kebersihan sebagian dari iman. Cuman bersih pangkal sehat. Jadi ya sama lah ya. Jadi dengan kita memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia bisa selalu dan senantiasa menjalankan kewajiban sehari-hari kita. Coba bayangkan semua satu Indonesia ini sakit semua kan negara ini nggak akan jalan ya. Jadi itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Nah, gimana caranya kita menjaga kesehatan? Salah satunya adalah dengan melek terkait literasi kesehatan ya. Jadi dengan berbagai
sumber informasi dan akses internet sekarang, harusnya kita juga lebih mudah dalam mendapatkan informasi untuk menjaga dan apa ya, menjaga dan eh, itu namanya, untuk menjaga dan hilang, menjaga dan intinya dengan kemudahan informasi yang kita peroleh sekarang, kita bisa menjadi lebih gampang lah untuk menerapkan gaya hidup sehat seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Desita. Baik, Kak Faisal. Jadi kita bisa belajar ya kalau bela negara itu luas dan semua itu bisa jadi kontribusi yang nyata. Mungkin itu aja sih. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah berbagi wawasan dan inspirasi. Sobat bangsa, dari diskusi hari ini kita bisa lihat bahwa mencintai Indonesia itu nggak melulu soal hal besar. Dari menghargai budaya, menjaga lingkungan, menerapkan nilai Pancasila, hingga punya skill untuk memperkuat bangsa, semua itu bisa sebagai bentuk nyata rasa bangga berbangsa dan juga bernegara. Teruslah berkontribusi sekecil apapun itu karena setiap aksi kita adalah bagian dari visualisasi bangsa yang kita cintai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tetap bangga jadi bagian dari Indonesia. Tepuk tangan buat para narasumber kita hari ini.